Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, kita lanjutkan kitab Muyassar ini masuk ke kitab zakat ya, dan pada bagian bab ketiga tentang zakat hasil bumi ya. Bab yang lalu itu, bab yang kedua itu emas dan perak ya. Ini sekarang zakat hasil bumi. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu kapan wajib zakat hasil bumi dan dalilnya. Dalilnya diwajibkan zakat hasil bumi adalah firman Allah tabaraka wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian daripada yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Al-Baqarah 267. Zakat pada biji-bijian wajib dikeluarkan saat ini ya, atau saat ia mengeras dan kulitnya telah menjadi terkelupas. Sementara untuk buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya saat terlihat tanda masaknya terpanen ya, di mana ia sudah menjadi buah yang baik dan bisa dimakan dan tidak disyariatkan haul ya, waktu, tidak disyaratkan waktu atau 1 tahun seperti emas ya. Bagi buah-buahan itu tidak perlu waktu. Jadi pada saat panen dia harus dizakatkan. Dalilnya firman Allah surat Al-An'am ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya, yang dikeluarkan zakatnya ya. Maka wajib zakat pada setiap biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok atau thimar yang ditakar dan disimpan seperti gandum, jawawut, jagung, padi, kurma, dan kismis. Sementara zakat tidak wajib pada buah-buahan fawakih ya. Fawakih itu suatu yang dinikmati oleh manusia berupa buah pepohonan seperti apel dan anggur ya. Itu tidak wajib ya. Dan sayur-sayuran itu juga tidak wajib tuh. Disebut fawakih dia ya. Itu suatu yang dinikmati oleh manusia berupa buah pepohonan seperti apel, anggur ya. Lihat dalam kitab Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'asirah bab 3 halaman 1736. Maka diwajibkan zakat pada yang ditakar, takarul makil, karena Nabi SAW menjadikan patokan wasok, beban angkut padanya yaitu pikulan unta, sedangkan kewajibannya zakat pada yang disimpan atau mudakkor karena adanya makna yang sesuai untuk diwajibkan zakat padanya. Berdasarkan hal ini, maka biji-bijian dan buah-buahan yang tidak ditakar dan tidak disimpan maka tidak wajib zakat padanya. Tidak disimpan ya. Seperti buah apel tadi, anggur ya, tidak disimpan. Bagian yang kedua, syarat-syarat zakat hasil bumi. Untuk wajibnya zakat pada biji-bijian dan buah-buahan disyaratkan 2 syarat. Yang pertama itu mencapai nisab. Yang 5 wasok.
berdasarkan sabda Nabi SAW. Mencapai nisab ya, tapi tidak haul ya, tidak waktu. Laisa fi ma duna khamsati au sukin sodakot ya, sodakoh pada biji-bijian hasil bumi yang kurang dari 5 wasok tidak ada kewajiban zakat. Wasok adalah takaran yang ditampung pada pikulan unta. Ia adalah 60 sok. Dengan standar ukuran sok Nabi SAW jadi 5 wasok adalah 300 sok. Lalu dengan gandum bagus ukuran nisab menjadi kurang lebih 612 kilogram dengan pertimbangan acuan bahwa 1 sok sama dengan 2,40 kilogram. Ya. 600 kilogram, 612 kilogram. Bagian yang ketiga, kadar wajib zakat. Kadar zakat yang wajib pada biji-bijian dan buah-buahan adalah 1/10 atau 10% bila diairi tanpa biaya. Ya, misalnya hujan ya, tak ada hujan ya. Itu 10%. Di mana tanaman tersebut menyerap makanannya sendiri tanpa bantuan orang atau disiram oleh mata air, dan 1/20 atau 5% dari bila diairi dengan biaya seperti disiram dengan timba dan dengan menggunakan bantuan hewan untuk mengiringi tanaman tersebut, dan yang sepertinya berdasarkan sabda Nabi berikut ya. Kalau yang tanpa disiram ya, tanpa dibantu dengan itu 10% keluarnya. Ya, seperti misalnya hujan ya, atau menyerap sendiri dia dari irigasi misalnya. Tapi kalau yang disiram melalui manusia atau binatang atau dan sejenisnya itu cuma hanya 5%. Ya. Sabda Nabi berikut, bima sakotis sama'u wal anharu wal uyunu au kana ba'lan ya, al usur wa fima sukiya bis sawani awin nadhi nisful usri. Pada tanaman yang diari oleh langit ya, misalnya air hujan ya, sungai misalnya itu juga tidak ya, dan mata air atau pohon kurma yang menyerap air dengan akarnya al-ba'lu namanya, terdapat kewajiban zakat hanya 1/10. Sedangkan pada tanaman yang diairi dengan unta, menyiraman atau alat timba terdapat kewajiban zakat 1/20 ya, atau 5%. Bagian yang keempat, zakat madu. Ibnu Abdil Bar rahimahullah mengisahkan dari jumhur ulama bahwa tidak ada kewajiban zakat pada madu. Pendapat ini lebih zahir karena di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak terdapat dalil yang sahih lagi jelas yang menetapkan kewajibannya, sementara pada hukum asalnya adalah bebas dari kewajiban sampai ada dalil yang mewajibkannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hadis anna fil asalil usra, bahwa di dalam madu ada kewajiban zakat 1/10 adalah dhaif, dan di dalam hadis Allah yu'khadza minhu, hendaklah tidak diambil zakat dari madu, juga dhaif, kecuali riwayat yang berasal dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Namun pilihanku adalah tidak diambil zakat darinya, karena sunnah-sunnah dan asar-asar sudah menetapkan harta yang wajib dikenakan zakat. Namun untuk madu ini tidak ada sunnah yang sahih seperti yang dimaafkan ya. Itu menurut pendapat mereka ya. Karena memang tidak ditemukan ya. Ibnu Al-Munzir rahimahullah berkata dalam perkara wajibnya zakat madu tidak ada dalil yang sahih, jadi tidak perlu ya. Bagian yang kelima, rikas. Rikas adalah harta peninggalan purbakala dalam waktu jahiliyah ya, dalam bentuk emas atau perak atau selain keduanya yang padanya terdapat tanda kekufuran ya.
tanda kekufuran seperti lambang ateis, salib, dan sebagainya, sedangkan peninggalan purbakala yang memiliki tanda-tanda milik kaum muslimin maka disebut luqata, barang temuan. Lebih lanjut lihat Al-Hidayah Al-Mazhab Al-Imam Ahmad Mahfuz bin Ahmad bin Al-Hasan, ya, bab 1 halaman 330. Penemuannya tidak mencarinya dengan mengeluarkan uang, tidak memerlukan usaha dan biaya besar. Berbeda dengan apa yang dicari dengan mengerahkan uang dan memerlukan usaha besar, maka ini bukan rikas namanya. Pada rikas terdapat kewajiban zakat seperti 20% sedikit atau banyak, dan tidak disyaratkan haul dan nisab berdasarkan keumuman sabda Nabi, ya. Jadi kalau kita nemu tanpa biaya dikeluarkan, ya, pada saat itu juga 20%. Ya. Dalilnya umum, wa fir rikazil humusu, dan pada rikas terdapat kewajiban zakat 1/5. Muttafaqun alaih. Seperlima tersebut adalah pai, harta yang didapat kaum muslimin tanpa perang dan dibelanjakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, dan tidak disyaratkan berupa harta tertentu sehingga sama saja antara emas atau perak atau selainnya. Status peninggalan purbakala masa jahiliyah atau rikas dapat diketahui dengan adanya tanda kekufuran padanya seperti tulisan nama-nama mereka atau pahatan acak arka mereka dan tanda-tanda lainnya. Untuk barang tambang, yaitu segala materi yang dikeluarkan dari bumi bukan dari jenisnya, ya. Maksudnya bukan materi tanah. Lihat al-fiqih al-islami wa adilatuhu wahbah az-zuhail bab 6 halaman 4653. Dan bukan tanaman, sama saja apakah berbentuk cair seperti minyak dan ter atau aspal, ya, atau berbentuk beku seperti besi, tembaga, emas, perak, dan air raksa, maka zakat wajib padanya berdasarkan ijma, sebagaimana sudah dijelaskan, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada materi yang keluar dari perut bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini. Anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan antum semua. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.